Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya. Udah lama nggak berjumpa di ibadah Koremda ini. Semoga aja teman-teman yang di rumah bisa jaga kesehatan selalu ya. Ya, sebelum kita mau bersekutu bersama di ibadah online kali ini, kita mau membuka ibadah kali ini dengan doa mukaan dipimpin oleh Mas Novi. Mari kita berdoa, saya antarkan. Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami meskipun dalam online ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan agar Engkau bisa menyertai kami selalu Tuhan. Engkau berkati agar Engkau bisa memberkati, menyertai untuk kesehatan kami juga Tuhan. Engkau berkatilah kami selalu ya Bapa. Tuhan berkati untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan lancar, tak kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, gimana nih? Sekarang kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan memujikan lagu Hatiku Percaya. Sambil bangkit berdiri ya di rumah. Pakai gerakan loh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Masih semangat ya teman-teman di rumah? Untuk kali ini sebelum kita memasuki firman, mari kita pujikan Berkenan Bagimu.
siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Satu nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati teman-teman buat selalu ingat hanya satu nama Tuhanmu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku
bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan walaupun dengan online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Tuhan buat setiap apapun yang kami laksanakan hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan bersama-sama sabda-Mu ya Yesus. Kau hanya yang bekerja Yesus, Kau yang bersabda, dan kami siap untuk mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau menyerahkan Tuhan, semua ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk Pak Ukir, kami persilakan. Para pemuda dan remaja GKJ Dagen Balor yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Di sini marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan di dalam rangka ibadah minggu, walaupun kita tidak bisa di rumah ibadah. Namun karena pertolongan kita itu hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka marilah kita bertelut bersujud di hadapannya, kita mohon berkat, kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyebut nama-Mu, kami menghadap padamu, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Dalam kami Tuhan pakai, Tuhan utus untuk menegur, menyapa hamba-hamba-Mu, para pemuda dan remaja, jemaat-Mu GKJ Dagen Balor. Ya Allah Roh Kudus, kami yang Tuhan pakai untuk menyampaikan, dan para pemuda remaja atau jemaat yang mendengarkan, sucikanlah hati pikiran kami, agar ibadah ini sungguh-sungguh merasuk sukma kami, sehingga bisa menguatkan iman percaya kami kepada-Mu, sehingga kami Tuhan mampu untuk mempersembahkan jiwa, raga, dan roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat yang hidup, naikkan seluruh doa ini. Amin. Pemuda remaja yang dihormati, yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita pakai untuk alas landasan kita menerimanya, firman Tuhan kami ambil dari Keluaran 17 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Demikian. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak-ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kami lakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempar aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu akan dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Musa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan
yang kita pakai untuk alas di dalam kita mencermatinya, kita menghayatinya, dan kita menikmatinya. Jadi firman Tuhan itu adalah layaknya oleh Tuhan Yesus digambarkan sebagai roti hidup dan air hidup. Orang hidup butuh makan dan minum. Tanpa makan dan minum matilah kita. Demikian juga rohanimu, rohaniku, rohani kita. Tanpa makan dan minum roti hidup dan air hidup, matilah iman kita. Maka binasalah kita. Oleh karena itu, perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, itu dalam perjalanan memang berat, sangat-sangat berat. Banyak permasalahan hidup yang harus dihadapi. Suhu gurun yang panas, kehabisan makanan, air bersih, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum sakit, penyakit, dan sebagainya. Namun, konyolnya, celakanya, saat umat Israel kekurangan apa yang dibutuhkannya, dia bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Padahal Musa itu utusan Tuhan. Jadi kalau umat Israel marah kepada Musa, berarti marah juga kepada yang mengutus, yaitu Tuhan. Maka sini tadi disebutkan bahwa mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Karena aku ini utusan Tuhan. Nah, Musa. Oleh karena itu sangat fatal akibatnya. Yang pasti Tuhan Allah itu senantiasa mengasihi umat Israel, menuntun umat Israel dengan kasih-Nya. Namun, suatu mukjizat, suatu keajaiban yang seringkali diberikan Allah kepada umat Israel. Umat Israel tidak krosolan ora rumongso, tidak merasa dan tidak terasa dikasihi. Ini yang buat umat Israel konyol. Dan akhirnya seluruh umat Israel yang keluar dari Mesir mati di dalam gurun. Tidak ada satupun yang masuk dalam Kanaan kecuali Yusa bin Nun. Musa, Harun pun tidak bisa masuk ke Kanaan. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah juga perjalanan hidupmu, hidupku, para pemuda, para remaja, para anak-anak Tuhan, juga digambarkan sebagai perjalanan dalam gurun yang panas, gurun yang tandus, gurun yang sangat mengerikan. Kita dihadapkan kepada bermacam-macam permasalahan hidup. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sosial, mungkin masalah panasnya api asmara. Nah, kalangan muda-mudi kan gitu. Nah, misalnya api asmaranya sangat dahsyat, ada yang sampai bunuh diri. Mengapa itu terjadi? Mengapa itu Tuhan membiarkan terjadi dalam perjalanan hidup kita? Perhatikan, simak Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kekasih Tuhan, perjalanan hidup tidak mungkin Tuhan menghindarkan kita dari mata-mata masalah, itu tidak mungkin. Justru permasalahan itu dipakai Tuhan untuk supaya kita menjadi rendah hati.
Di dalam kita menghadapi permasalahan, apa kita berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan dengan rendah hati. Sekali lagi saya ulang, berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan dengan rendah hati, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan marah. Mungkin kasih Tuhan pemuda remaja, malah saya belum pernah mencobai Tuhan, belum pernah marah-marah pada Tuhan. Oke, mari kita koreksi. Musa adalah utusan Tuhan. Di dalam Tuhan mengasihi umat Israel. Nah sekarang di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, orang tuamu, orang tuaku, itu utusan Tuhan. Di dalam Tuhan mengasihi kita. Di dalam Tuhan memberi nafkah kepada kita. Di dalam Tuhan memberi minum, memberi makan, memberi apa yang kita butuhkan lewat orang tua. Dan kenyataannya, kita seringkali bersungut-sungut pada orang tua. Kita seringkali marah kepada orang tua karena tidak dapat memenuhi apa yang kita butuhkan. Sama kan? Nah, di sini jadi renungkanlah prosolan rumongso, merasa dan terasalah orang tuamu, orang tuaku, mungkin orang yang kita tuakan, orang yang merawat kita, itu adalah tangan Tuhan. Di dalam Tuhan mengasihi, dalam Tuhan merawat, di dalam Tuhan ngopeni kita. Ini rasakan betul. Siapa yang tidak merasakan hal yang seperti itu, celakalah orang. Nah, hubungan dengan orang tua, dengan orang yang merawatmu, merawatku, merawat kita, kan jadi jelek. Seperti umat Israel kepada Musa. Kekurangan, bersungut-sungut, marah, kurang marah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini akan menggambarkan perjalanan kita tidak akan sampai ke tanah Kanaan yang baik. Supaya sampai bagaimana? Kita harus mematikan manusia lama kita. Di gurun harus kita matikan manusia lama. Terus Israel mudah marah, emosi dan sebagainya. Kita harus berjalan di gurun perjalanan hidup ini dengan iman. Apa itu iman? Iman itu menerima Yesus sebagai juru selamat, melaksanakan ajarannya, berserah diri sepenuhnya hanya kepadanya. Itulah iman. Tetapi iman tanpa perbuatan mati. Jadi dalam perjalanan kita itu, apa yang kita perbuatlah, lakukanlah segala perbuatan. Kita dasari iman. Apa itu perbuatan yang kita dasari iman? Kasih, damai, sukacita. Apa itu kasih? Kasih itu luas sekali. Sabar, suka menolong, tidak menyimpan dendam, tidak mudah marah. Nah itulah perbuatan yang didasari kasih. Oleh karena itu, para kekasih Tuhan, para pemuda, para remaja yang mungkin baru sedang bertumbuh, berkembang, marilah kita mohon berkat Tuhan. Dalam kita studi, di dalam kita pacaran, ya, sir-siran, boleh, tapi yang remaja jangan dulu ya. Boleh, tapi semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Semua itu kita lakukan, jangan keluar dari jalan kebenaran Tuhan. Nah, semoga firman yang sedikit ini bermanfaat, bisa merasuk sukma, bisa melegor hidupmu, hidupku sebagai anak-anak Tuhan. Kita kurang dari orang tua kita yang sejati, yaitu Bapa yang di surga. Bapa yang di surga itu adalah orang tua kita yang sejati. Kita sebagai anak-anaknya, kita harus menurut seturut dengan kehendaknya. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa dan syukur. Terima kasih ya Yesus atas tegur sapamu kepada angkatan muda, kepada kami yang mendengarkannya.
Biarlah firman itu bisa merasuk sukma, menohok hati pikiran kami yang seringkali kotor, karena kami seringkali angkuh, karena seringkali kami sombong. Untuk ya Tuhan, biarlah firman-Mu tadi bisa merendahkan hati pikiran kami yang sombong, sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan hidup lewat gurun dunia ini dengan rendah hati, dengan bertelut senantiasa di hadapan-Mu. Karena Tuhan senantiasa, bukan kadang-kadang, Tuhan senantiasa merawat kami, memimpin kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Ukir buat firman-Nya, terberkati semuanya, amin. Amin, puji Tuhan. Untuk selanjutnya, kita akan menyampaikan sebuah pengumuman dari Mbak Tabita, silakan. Shalom teman-teman Koremda, kami di sini akan menyampaikan beberapa informasi. Untuk persekutuan Koremda Minggu Ganjil akan berlangsung dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Untuk Minggu Genap akan melalui streaming YouTube dengan channel GKJ Dakin Palur. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui kotak persembahan yang ada di gereja dengan amplop bertuliskan Koremda. Selanjutnya dari tim Pusdok sedang mengadakan open recruitment bagi teman-teman yang berminat di bidang multimedia atau ingin belajar lebih lagi untuk mengetahui bagaimana cara memproduksi suatu video, bisa gabung dengan kami. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pendeta Christine Andini. Selain itu, Koremda memiliki program acara untuk menghibur serta memberikan pengetahuan teman-teman mengenai berbagai hal yang tentunya disikapi dengan iman Kristen, dengan bintang tamu yang pastinya nggak kalah serunya dong, yaitu program Bacem, yaitu membahas macam-macam setiap Sabtu malam pada minggu pertama dan minggu ketiga. Mari teman-teman turut mendukung program ini dengan ikut partisipasi menyaksikan, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel GKJ Dakin Palur. Terima kasih. Baik Mbak Tabita, terima kasih atas pengumumannya. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyikan sebuah lagu bagi Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku.
Kami mengucap syukur Bapa buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Kami Bapa menyatukan setiap hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berada di bangsa ini Bapa, bangsa yang penuh dengan keanekaragamannya Bapa, bangsa yang penuh dengan kekayaannya Tuhan. Bapa, kiranya Kau yang berkati setiap pemimpinnya Tuhan, Kau berkati setiap presiden, wakil presiden, menteri dan aparat-aparat lainnya Bapa, Kau yang berikan mereka hikmat Tuhan. Walaupun saat ini Bapa kami sedang dilanda Tuhan penyakit Bapa, kami percaya Tuhan Kau yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Akan ada rancangan yang indah mau terjadi buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan bangsa ini, Indonesia ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang selanjutnya Bapa kami berdoa buat keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya keluarga yang luar biasa Tuhan, keluarga yang penuh dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Mari Bapa kami mau serahkan keluarga kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang berkati setiap pekerjaan ayah ibu kami Tuhan. Kau yang berkati setiap saudara-saudara kami Tuhan. Kau yang bimbing Bapa keluarga kami Tuhan. Kiranya Bapa keluarga kami Bapa taat akan Engkau Tuhan. Kami takut akan Engkau Bapa, bisa menjadi keluarga yang sederhana namun penuh dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Bapa buat studi kami, buat pekerjaan kami Bapa. Walaupun saat ini Bapa kami saat ini sekolah di rumah Tuhan, mungkin pekerjaan kami Bapa, pekerjaan kami juga ada masalah Tuhan, mungkin ada yang kena PHK Tuhan atau kerja di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata buat setiap kami Tuhan. Ada kekuatan baru buat kami Tuhan. Kami belajar buat bersyukur Tuhan. Kami mau belajar buat taat Bapa. Kami gak mau takut Tuhan. Kami gak mau goyah Bapa. Mari Kau yang berkati setiap studi kami Tuhan. Kau yang berkati setiap pekerjaan kami Bapa. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, GKJ Nagen Palur Tuhan. Mari Bapa Kau yang berkati gereja kami Tuhan. Kau yang berkati pendetanya Tuhan. Kau berkati majelisnya Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaatnya Bapa. Kiranya Bapa gereja kami Bapa bisa jadi gereja yang besar Tuhan, gereja yang penuh dengan kasih-Mu Bapa, gereja yang bisa menjadi dampak bagi sesama kami Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berkati juga Koremda ini Bapa. Kau berkati setiap proker-prokernya Bapa. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa mendengar setiap panggilan-Mu Bapa. Ajari kami bisa jadi pelayan-Mu Bapa. Mari Kau yang berkati setiap proker-prokernya Tuhan. Walaupun saat lalu Tuhan kami gak bisa melaksanakan retreat Bapa, tapi kami percaya Bapa rancangan yang indah akan terjadi pada proker ini Bapa. Kami percaya Tuhan ada waktunya, semuanya akan indah Tuhan pada waktunya Bapa. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa, segala masalah kami, segala problema kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tabita buat pengumuman sama doa syafaatnya. Sekarang kita mau menutup persekutuan ibadah minggu online pada hari ini. Saya hantarkan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat sepanjang ibadah online hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan buat bersama-sama Tuhan memuji nama-Mu, bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau melanjutkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Kau sertai kami selalu, kiranya Kau selalu berkati kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman untuk ibadah online ini kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.